Subhanallah, mohon izin Bapak, Ibu, Saudara, jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit saya mau cerita nih, mudah-mudahan ini sebagai motivasi saja. Tentang seorang pedagang. Waktu itu ada seorang pedagang bertanya, Ustaz, kenapa ya hati saya itu selalu galau, selalu cemas, apalagi mental saya mengganggu kesehatan jasmani maupun rohani saya. Apakah ini hasil dagangan saya yang tidak berkah sedikitnya, ataupun saya mungkin ada dosa dalam berdagang, berjualan ini jauh akan dari berkahnya Allah. Terus bertanya tuh si pedagang itu, bagaimana saya ini berjualan ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, manfaat hasil harta yang halalan thayyibah, halal yang baik. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan insyaallah merujuk dari cerita ini kita akan bahas dari kajian sehat 4 tip sukses berbisnis, usaha atau berjualan ala baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak, Ibu, jemaah, saudaraku yang dirahmati Allah. Tip yang pertama, jadi kenapa sebelumnya, jadi kenapa rujukannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu, yang pertama kita akan skip dulu. Kita semua tahu, Bapak, Ibu, saudara, jemaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW selain pemimpin umat Muslim Islam tuh, baginda Nabi Muhammad SAW terbilang sangat berhasil itu dalam berniaganya tuh, selama mengelola usahanya. Jadi keberhasilannya itu patut kita contoh sebagai kaum muslimin, umat Islam utamanya kan. Jadi nih, bagi Bapak Ibu yang sudah niat nih untuk berniaga, berusaha, ikhtiar dalam bidang berjualan, berbisnis atau usaha yang lainnya, ini insyaallah nih kiat-kiatnya ini dapat membantu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama kiat-kiat ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan kita sebagai hamba Allah yang terjaga dari kesehatan jasmani maupun rohani kita. Jadi kita akan fokus tuh, kalau sehat jasmani dan rohani, kita akan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oke. Yang pertama, kiatnya itu adalah jujur. Baginda Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi sifat jujurnya ini, sifat yang dapat dipercaya ini merupakan salah satu sifat yang melekat pada baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan berniaganya, berdagangnya, usahanya, berbisnisnya. Jadi orang-orang tuh percaya dengan kejujurannya beliau. Subhanallah. Yang kedua, bersikap ramah kepada pelanggan. Ya, bukan kepada pelanggan saja. Kalau bersikap ramah itu mudah-mudahan kita kepada saudara kita, itu kan, terutama kepada keluarga kita. Cuman ini konteksnya kita dalam berdagang atau berbisnis, menjalankan usaha. Jadi selama berdagang tuh, baginda Nabi Muhammad SAW selalu bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum, subhanallah, terhadap para pembeli yang membeli dagangannya. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati Allah. Jadi sikap ini tentunya membuat pembeli merasa nyaman dan senang karena diperlakukan dengan baik. Yang ketiga, tidak lupa beribadah. Kunci utama baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan, terutamanya berniaga, ini berdagang, berusaha, berbisnisnya, itu tidak lupa. Emang itu pasti ya, tidak lupa baginda Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang tentu baginda Nabi itu udah jelas di surganya nih, tapi beliau ini tidak seketat apapun kondisinya,
ya beliau tetap menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, kita bisa nggak nih dalam kondisi apapun, apalagi beribadah tepat pada waktunya, apalagi sholat tuh. Subhanallah. Jadi intinya kita jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tablik. Apa sih itu tablik? Jadi memiliki arti menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Bapak, Ibu, saudara jemaah yang dirahmati Allah, takwa. Takwa itu adalah amtital al-awamir wajtinab al-nawahi. Menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, semoga 4 tips dalam menjalankan usaha berbisnis yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terutamanya niat kita itu semata-mata untuk niat ibadah karena Allah. Subhanallah, insyaallah akan menjadikan berkah untuk kita dan keluarga kita, menurunkan Allah Subhanahu wa taala maghfirah, yaitu ampunan, rahmat, kasih sayang, dan setelah itu tuh berkahnya Allah, manfaat untuk kita semua. Dan terjagalah tuh kesehatan kita, jasmani maupun rohani kita. Kalau kita sudah sehat jasmani maupun rohani kita akan fokus dalam menjalankan segala apapun, terutama niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.